Halo guys, kembali lagi bersama saya Novelni Clara. Kali ini kita akan membahas tentang etika internet. Etika internet ini dimaksudkan untuk menyederhanakan interaksi antar pribadi dan aturan yang mengingatkan kita untuk semua peserta dalam media komunikasi dan kesopanan bahasa serta berita yang belum tentu benar tidak perlu disebarluaskan. Perkembangan komunikasi yang pesat bikin komunikasi bisa menembus seluruh dunia, di mana saat kamu sedang berada di Bengkayang, bisa berkomunikasi dengan pacar kamu yang berada di Jakarta misalnya. Kemudian, kamu bisa menikmati konten-konten yang dibuat di luar kota saat kau berada saat ini. Nah, jadi itulah salah satu etika internet. Jadi perlu kita ketahui, supaya media sosial menjadi ruang yang sehat untuk berkomunikasi dan berkreasi, kita perlu perhatikan supaya segala aktivitas kita di sosial media bukan aktivitas yang melanggar hukum. Contohnya seperti ujaran kebencian, menyebarluaskan video porno, pembajakan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, bahasa yang sopan tentu perlu dijaga. Bukan hanya di dunia nyata saja, dalam dunia internet juga perlu kita jaga. Misalnya, untuk tidak mengomentari postingan orang lain dengan bahasa yang kasar atau menjelekkan nama orang lain. Selain itu, kita harus bisa cermat menanggapi berita yang mudah tersebar luas di internet, karena belum tentu semua berita yang tersebar terbukti kebenarannya. Contohnya kasus Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo yang dikatakan memalsukan ijazah. Ternyata berita yang tersebar luas itu terbukti berita bohong. Jadi dari sini kita jangan mudah menyebarluaskan kembali berita-berita yang tersebar di internet yang belum tentu berita itu terbukti kebenarannya. Nah, jadi itulah salah satu etika internet. Jadi perlu kita ketahui supaya media sosial menjadi ruang yang sehat untuk berkomunikasi dan berkreasi. Internet menjadi tempat sebagai media komunikasi tanpa membatasi ruang dan tempat mencari informasi untuk berbagai pengetahuan. Etika dalam menggunakan internet akan meminimalisirkan adanya dampak negatif dari pengguna internet, di mana kita sebagai pengguna internet sebagian besar komunikasi yang dilakukan dalam bentuk teks dan gambar tidak akan mudah dihilangkan jejaknya. Jadi, alasan kenapa perlu mengedepankan etika dalam bermedia sosial adalah tentang rekaman jejak, keamanan data pribadi, anti plagiarisme, dan melalui media sosial, ratusan informasi dapat tersebar secara luas dengan cepat karena media sosial menjadi tempat mengikat manusia di dalam satu kolaborasi, bertukar pendapat dan informasi, dan saling berinteraksi secara online berbasis web melalui isi pesan. Perubahan perkembangan internet membuat fitur yang tersedia bagi pengguna internet juga banyak mengalami perubahan. Penyebaran informasi sesat secara daring atau online atau melalui media transisional, informasi palsu tanpa berdasarkan data atau mufat balik data dengan tujuan menipu dan mencurangi baik pembaca maupun permisa pendengar. Berita palsu adalah wujud dari sikap intoleran, mengelabui seolah-olah berita yang benar dan masuk akal, melayani kepentingan ekonomi, kepentingan politik, mengeksploitasi perasaan sesat, marah, terhina, dan frustasi dalam media sosial. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bisa menggunakan media sosial dengan baik supaya tidak terjadi sebuah konflik antara pribadi dan pribadi lainnya. Mengendalikan berita palsu, upaya mencegah dan mengidentifikasi cara informasi sesat bekerja, memerlukan proses discernment dalam mendalam dan seksama. Stop berita hoaks di kamu, jangan sampai berita itu tersebar karena belum ada pastinya informasi
yang mendukung kebenaran dari berita palsu tersebut. Kesulitan yang biasanya terjadi karena orang berinteraksi dalam ruang lingkup yang sama, kedap dari aneka sudut pandang karena tidak ada informasi tanding berita yang sebenarnya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Bye.